warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Oktober, NIM 19067019. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan, di mana ini merupakan tugas dari mata pelajaran KWU. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah bisnis plan, yaitu bernama Pinyaram. Kalau orang Sumbar nggak tahu Pinyaram, parah sih. Pinyaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Panganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya atau perayaan tertentu. Namun ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau. Pinyaram ini umumnya terbuat dari campuran gula atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah digoreng menggunakan kuali sekaligus makanan ini umumnya disajikan dalam bentuk penganan atau kue. Mengenai rasa, Pinyaram bisa divariasikan dengan berbagai rasa seperti pisang, durian, dan sebagainya. Usaha ini merupakan suatu kegiatan usaha yang bergerak di bidang makanan, khususnya Pinyaram. Kegiatan usaha ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis usaha rumahan dengan tujuan untuk memenuhi keinginan konsumen, serta agar budaya, khususnya makanan khas Minangkabau ini tidak hilang. Selanjutnya, riwayat perusahaan. Usaha ini dibentuk oleh kami untuk berwirausaha dan sebagai implementasi atau penerapan dari mata kuliah kewirausahaan Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Visi kami yaitu memproduksi dan menjual makanan tradisional yang sehat, bermutu, dan tentunya halal. Moto kami ialah pelanggan adalah segalanya. Misi kami yang pertama, makanan yang berbeda dengan yang lain. Yang kedua, melestarikan warisan yang sudah hampir hilang ini. Yang ketiga, terbuat dari bahan berkualitas segar dan halal. Keempat, kerjasama yang baik adalah pedoman kami. Yang kelima, membangun hubungan yang baik antara produsen dan konsumen. Kepuasan konsumen adalah penghargaan tertinggi bagi kami. Mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan, baik pelayanan maupun makanan. Selanjutnya, mengembangkan inovasi-inovasi baik dan dalam produk maupun pelayanan dalam profesional. Menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan produsen guna mencapai performa operasional yang maksimal. Selanjutnya itu jenis usaha yang dikelola. Jenis usaha ini bergerak di bidang makanan, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, terutama pembuatan Pinyaram. Kami memilih usaha di bidang ini karena usaha ini merupakan warisan makanan dari khas Minangkabau yang patut untuk dilestarikan. Karena kalau dilihat dari sekarang ini peminatnya itu sudah berkurang, terutama generasi muda, ya kan. Usaha ini tentunya memiliki cukup peluang, makanya kami berencana untuk mengembangkan jenis usaha ini. Tujuan perusahaan kami didirikan itu yang pertama untuk mencoba mengembangkan ide, kreativitas, dan inovasi. Yang kedua, untuk mencari peluang bisnis melalui kegiatan berwirausaha. Yang ketiga, menambah pengalaman berwirausaha bagi pemula. Yang keempat, menarik minat agar mahasiswa dan mahasiswi lainnya mengembangkan diri di bidang kewirausahaan ini. Yang kelima, menjaga agar makanan tradisional ini tidak hilang peminatnya. Seperti kurangnya peminat dari generasi muda karena makanan cepat saji lainnya yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya,
kegiatan pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu lingkungan usaha. Hal-hal yang menjadi pendukung dalam kegiatan pengembangan pemasaran yang kami jalankan adalah dari segi lokasinya. Selain dari segi lokasi, harga yang kami tawarkan juga relatif murah dengan kualitas dan kuantitas produk yang tentunya baik. Di Padang sendiri, jenis makanan tradisional ini agak sulit untuk dicari. Makanan ini dapat dijumpai dari kawan-kawan di sekitar kayu tanam. Selain itu, penyaram ini dapat dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Padang misalnya, khususnya atau bagi masyarakat yang rindu dengan makanan tradisional ini atau yang pengen coba-coba saja, yang untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Oleh karena itu, kami bertekad mengembangkan usaha pembuatan penyaram karena ditunjang dari banyaknya peluang dalam mengembangkan jenis usaha ini. Yang selanjutnya, kondisi pasar. Jika melihat kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama, memang lumayan cukup banyak. Tetapi kami menyiasatinya dengan inovasi yang berbeda dari produk-produk yang sudah ada, yaitu dengan rasa yang lebih enak dan banyak, ukuran yang kecil tapi unik, dan harga ekonomis. Dan yang paling penting adalah sehat dan higienis. Dengan ini kami yakin produk yang kami miliki mampu bersaing dan laku di pasaran. Selanjutnya, rencana pemasaran. Dengan usaha penyaram yang sudah memiliki pelanggan, maka kami akan menambah pemasarannya dengan membuat brosur untuk mencari agen yang mau menjualnya, sehingga akan ada banyak usaha yang membantu untuk mengembangkan usaha ini. Selanjutnya kami akan mempromosikan kayak pamflet, pengumuman gitu, misalnya di Facebook, di Instagram, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Lokasi, harga, promosi, dan yang paling penting ialah produk. Produk ini juga sangat akan kami sesuaikan seperti pada kemasannya. Kami sebagai penjual juga sangat memperhatikan guna melayani konsumen. Manajemen yang baik akan kami terapkan di antara anggota dalam perusahaan agar perusahaan ini berjalan dengan baik dan berkembang sesuai dengan harapan kami. Selanjutnya yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Setiap bisnis tentu ada faktor penghambatnya dan tentu ada faktor pendukungnya. Di antaranya faktor penghambat yang pertama itu kurangnya peminat di tengah generasi muda ini. Yang kedua, harga bahan baku yang kurang stabil. Tapi kami sudah memikirkan solusi yang dapat kami lakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Untuk kurangnya peminat, kami akan mempromosikan makanan kami melalui media sosial dan membuat tampilan semenarik mungkin agar peminat bertambah. Lalu untuk harga bahan baku, kami akan mengambil di tempat langganan kami agar biaya dapat dihemat juga kan. Yang kedua yaitu faktor pendukung. Yang pertama, kondisi tempat dan peralatan yang memadai. Seperti yang diketahui, peralatan yang digunakan untuk membuat ini cukup mudah untuk ditemukan. Yang kedua, higienis dan harga yang relatif terjangkau. Yang keempat, merupakan warisan yang patut dilestarikan kan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT dari perusahaan mengenai yang pertama strength atau kekuatan. Memiliki keunikan rasa dari semua penyaram yang pernah ada karena memiliki banyak varian dan rasa. Yang kedua, baik bagi kesehatan. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahannya yang pertama, sangat mudah dibuat sendiri sehingga biasanya orang memilih untuk membuatnya sendiri. Yang kedua, cara pembuatannya yang mudah ditiru. Selanjutnya, opportunity atau peluang atau kesempatan. Yang pertama, alat dan bahan mudah ditemukan sehingga kami tidak merasa kesulitan dalam pembuatan cemilan ini. Yang kedua, modal yang dibutuhkan tidak besar sehingga kami mampu memproduksinya secara terus-menerus.
Yang ketiga, harganya yang terjangkau. Selanjutnya yaitu hambatan. Karena memang agak kurang peminat dari generasi muda, sehingga mungkin awal-awal melakukan bisnis ini kami agak kerepotan. Namun tentu saja kami tidak menyerah akan hal itu. Selanjutnya yaitu aspek produksi sama alokasi usaha. Usaha ini direncanakan akan didirikan di Kota Padang dikarenakan tempat ini sangat bagus dan tentunya ramai untuk mempromosikan produk-produk kami. Jadi sangat cocok untuk membuka usaha baru dan juga sangat cocok untuk mempromosikan makanan jenis ini di sini. Yang kedua, fasilitas produksi. Dalam kegiatan usaha ini kami menggunakan fasilitas yang diperoleh dari modal sendiri, seperti yang dapat dilihat pada PowerPoint. Total jumlah modal yang untuk alat kami butuh sekitar 60.000. Selanjutnya yaitu bahan baku. Bahan baku seperti tepung beras putih atau hitam, gula aren, gula pasir, santan kelapa, bubuk vanila dan garam, minyak goreng. Di sini kami jumlah total yang dapat kami yaitu 94.000. Yang selanjutnya yaitu aspek keuangan. Rencana produksi, jenis produksi kami itu penyiaran. Jumlah produksi yang ditargetkan itu 150 buah per hari. Biaya tetap peralatan 160.000 ditambah bahan baku 96.000. Jumlah total 156.000. Keuntungan 40% dikali 156.000 sama dengan 62.400. Ditambah dengan modal kami yaitu 218.400. Harga jual yang kami tetapkan dibagi 150 sama dengan 1.456. Nah, kemungkinan makanya kami ambil keuntungan Rp500. Kami jual sekitar 2.000 per buah. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu sebagai wirausahawan yang baik, kami tidak akan membiarkan usaha ini berjalan datar. Kami akan terus mencoba memperbaiki kualitas pekerjaan kami agar para peminat dan konsumen puas atas jajanan penyiaran yang kami buat. Karena apabila kualitas kami tingkatkan, kemungkinan besar usaha ini tidak maju dan terancam bangkrut. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.